Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa banyak kamera yang berdiri? Ini mau dengerin kajian, mau foto-foto. Tapi kameranya ditaruh, hatinya dibuka, dan benarkan niat kita hadir di majelis ini. Allah itu nggak ngelihat kepada rupa kita. Allah itu tidak melihat kepada harta kita. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat kepada hati kita dan amal perbuatan kita. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya ibu-ibu terpilih untuk hadir di tempat ini menambah ilmu. Banyak di antara kita yang sibuk menambah harta, menambah tasnya, menambah perhiasannya, menambah sepatunya, tapi terkadang tidak berpikir untuk menambah ilmu, sedangkan Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan dalam satu hal. Apa? Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang keimanan kita tidak akan sempurna dan tidak akan diterima kecuali dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Tapi cinta itu butuh bukti. Sebagaimana emak-emak yang di sini, ibu-ibu yang di sini tidak mudah percaya dengan omongan suaminya. Sang suami mengatakan, aku cinta, aku sayang sama kamu, tapi kadang-kala gombal. Nah, kalau engkau cinta, kenapa engkau tidak perhatian? Kenapa engkau tidak memberikan nafkah yang selayaknya? Kenapa engkau tidak duduk bersama keluarga? Kalau engkau memang cinta, seharusnya cinta itu dibuktikan, bukan hanya dijadikan status di handphone seseorang. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri Nabi kita, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka.
Amma ba'd. Siapa yang nggak punya masalah dalam hidup ini? Semua punya masalah. Yang tua masalahnya, kenapa saya tua? Iya, ketika dia bercermin, dia lihat, ya Allah, saya sudah tua ya Allah. Wanita ingin awet muda. Nggak bisa awet muda di dunia. Awet muda itu nanti di surga. Di mana tatkala ada seorang wanita tua datang kepada Nabi SAW bertanya, apakah orang seperti dia mungkin masuk surga? Kata Nabi SAW, di surga itu nggak ada orang tua. Ibu-ibu, di surga itu nggak ada orang tua. Sedih perempuan ini. Dia berpikir dia nggak akan masuk surga. Ketika dia berpaling, Nabi SAW berpesan, sampaikan kepadanya, dia akan masuk surga dalam kondisi muda. Yang kata Nabi SAW, bahwasanya mereka yang masuk surga tidak akan pernah tua. Berapa umurnya penghuni surga? Berapa? 33. Masya Allah. Nah, 33 tahun jemaah. Masya Allah. Jadi umur yang sangat indah. Tapi mungkinkah kita masuk surga dengan kondisi seperti ini? Mungkin. Di kota Madinah, setelah 13 tahun para sahabat Nabi tinggal di kota Mekah, kemudian mereka hijrah di kota Madinah. Hidup yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Tahu-tahu turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Semoga anda nggak salah. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Dengan kondisi seperti ini kalian bisa masuk surga? Kondisi seperti apa? Bukankah mereka sudah mengalami banyak ujian dan cobaan? Ini ayat turun di kota Madinah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian. Ditimpa kelaparan, ditimpa penyakit, ditimpa bala, digoncangkan hati mereka dengan berbagai ujian jemaah. Hatta yaqular rasul, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman itu berkata, bertanya mereka, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Bukan mereka ragu dengan pertolongan Allah, tapi mereka melihat waktu yang cukup panjang menanti pertolongan Allah. Mereka ingin segera pertolongan Allah itu datang. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Maka kalau kita mengira dengan santai bisa masuk surga, jamaah, seperti apa sih surga? Kita duduk santai-santai, ketawa-ketawa kadang-kala. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sekarang kita bisa melihat banyak keindahan dengan handphone kita.
Kita bisa melihat taman-taman yang indah, barang-barang yang mewah. Ingat, di surga itu lebih indah dari apa yang pernah kita lihat. Kita pernah mendengar ada daerah namanya Raja Ampat. Kita pernah mendengar ada pulau namanya Maladewa. Kita tahu dengan tempat-tempat yang indah yang kita pernah mendengar keindahannya, surga lebih indah daripada apa yang pernah kita dengar. Dan yang lebih dari itu, kita pernah menghayal, kita pernah memikirkan keindahan yang di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati manusia pun. Orang mau sukses di dunia itu capek. Ibu-ibu ngirim anaknya merantau kadangkala ke Jawa, merantau ke Jakarta, sekolah belajar di sana, berpisah dengan keluarga bertahun-tahun untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan gelar dokter. Itu capek, itu lelah. Untuk mendapatkan sepetak tanah, untuk memiliki rumah, memiliki mobil, membangun keluarga, capek. Gimana dengan surga Allah Azza wa Jalla? Yang kata Allah, arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Bukit Tinggi ini kota wisata. Betul. Banyak orang-orang datang dari berbagai tempat untuk ngelihat apa di Bukit Tinggi. Apa yang dilihat? Jam gadang. Lihat. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Apa kalau ngelihat jam gadang jamnya jadi bagus? Nggak ada. Dan mereka datang untuk sesuatu yang dalam bayangan sebagian orang indah, menyenangkan. Di surga itu ada 4 sungai. Sungai dari susu, sungai dari madu, sungai dari khamr, ladzatin lisyaribin, sungai dari air. Kalau ngelihat bangunan di sini ada jam gadang dari batu atau dari tanah jam tersebut. Di surga Allah Azza wa Jal, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Jadi ada surga full semuanya emas. Temboknya, tiangnya, tempat tisunya, nggak ada tempat tisu di surga. Nah, di surga itu orang tidak akan meludah, tidak akan apa, nggak ada. Dan di surga itu nggak ada toilet, nggak ada toilet di surga, nggak ada ceritanya tidur di surga, nggak ada. Semuanya kenikmatan. Kalau bicara bangunannya tadi emas, perak dan semuanya terbuat dari emas. Ada satu surga seperti itu. Ada surga semuanya dari perak. Dan gelasnya itu kita tahu kalau gelas jatuh pecah. Tapi di surga itu ada gelas yang tembus pandang tapi dari perak. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Orang kalau mau minum di surga, gelasnya itu sesuai dengan keinginan. Kalau kita minum dikasih air banyak, aduh kebanyakan gitu kan. Kadang-kadang gelasnya besar, airnya sedikit. Di surga itu semau kita. Model gelasnya seperti apa, besarnya seperti apa. Tapi untuk mendapatkan itu perlu kesabaran. Tatkala penghuni surga masuk surga, itu disambut sama malaikat-malaikat. Ketika mereka masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan buat kalian karena kesabaran kalian. Tadi kita mendengar beberapa ayat yang dibacakan dari surat Al-Baqarah. Ayat 153. Iya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil?
yang beriman. Yang nggak beriman silahkan sibuk dengan handphonenya, nggak apa-apa. Iya, karena panggilan ini khusus yang beriman. Apa kata Allah? Ista'inu. Subhanallah. Kadangkala kita menghadapi musibah yang terlalu panjang, kita menunggu solusi. Bertahun-tahun kita mendapatkan petaka. Sebagian ibu-ibu mendapatkan suami yang kehadirannya di rumah menjadikan langit itu gelap. Kalau suami datang, na'udzubillah, datang lagi nih orang. Padahal suaminya, karena dia merasa nggak nyaman dengan dia. Kadang-kala ada yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anak nggak sholat, Ustaz. Ada anaknya yang sudah keluar rumah dan tidak pernah balik. Ada anaknya yang durhaka. Ada yang diuji sama mertuanya. Ada. Ada yang diuji sama mertua yang jahat. Ada. Ada yang diuji sama menantu yang kurang ajar. Ada. Banyak kayaknya. Enggak, insya Allah enggak banyak. Baik, itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau merasa panjang sekali penantian solusi dari Allah, ingat dengan firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Kuatkan sabarnya, tabahkan hatinya, hamparkan sejadahnya, lalu panggil Allah yang menciptakan kita. Allahu Akbar. Selesai semua. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi sabar itu berat, Ustaz. Iya. Pahit. Ketir. Sebagian kita itu takut dengan masa depan. Nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Siapa yang takut suaminya kawin lagi? Angkat tangan. Nggak ada. Aman, Ustaz. Ada kekhawatiran gimana nantinya dengan yang terjadi. Serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tahu dengan hari esok? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala seorang hamba takut, khawatir, lalu dia mengangkat tangannya memanggil Allah, Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah Rabbku. Allah itu Tuhanku. Allah itu yang menciptakan aku. Allah itu yang mengatur alam semesta ini. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Rabbi, dia Rabbku. La usyriku bihi syai'an. Aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika datang pikiran-pikiran yang gak nyaman, gundah gulana, galau, panggil nama Allah. Allah, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'an. Itu doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang dengan seperti itu insya Allah masalah-masalah yang dihadapi akan Allah selesaikan. Barakallahu fikum. Kita acaranya apa? Nah, ana sebenarnya capek mendengarkan curhatan emak-emak. Hampir nggak ada yang enak ya. Ini satu kresek. Oh, hadiahnya ini. Nah, ini pertanyaan langsung apa? Oke. Nah, apakah termasuk tidak memuliakan ilmu ketika kita sedang di kamar kecil dengan keperluan hajat yang lumayan lama? Jangan lama-lama di kamar mandi. Dengan tidak sengaja menyimak muhadarah dari HP atau pengeras suara yang kita dengar jelas dari kamar mandi, yang kita dengar dari kamar mandi. Baik, kalau kita mendengar suara itu dari luar,
Seperti kita kajian ini kadangkala pakai mic sehingga orang yang di kamar mandi kedengaran, nggak ada masalah, nggak dosa dia. Tapi jangan kemudian menikmatin kamar mandi karena dengar kajian tambah lama di kamar mandinya, jangan. Artinya hal itu tidak jadi masalah ketika seorang berada di kamar mandi lalu di luar sedang ada pengajian yang dari handphone atau dari televisi, insya Allah nggak ada masalah. Taib, tanggal berapa hari ini? Ada 17, ada 16 Rajab. Iya, ada perbedaan memang. Taib, yang bilang 17 kasih hadiahnya. Yang mana? Yang sebelah sini tadi. Ya, yang sebelah sini kasih hadiahnya juga barusan. Barakallahu fikum. Taib, ada sebuah doa yang sering kita dengar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh nggak kita baca doa ini? Boleh. Cuma apabila kita menisbatkan doa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak boleh. Karena hadisnya tidak sahih. Tapi kalau kita mau baca doa, ya silahkan. Namanya orang baca doa, bebas-bebas aja gitu loh. Apalagi isi doanya baik. Tapi kalau kita mengatakan ini doa disunnahkan sama Nabi SAW membacanya, oh tunggu dulu, buktikan mana hadisnya. Kalau Nabi memang baca doa itu SAW. Kalau hadisnya sahih, ya kita baca sebagai sebuah sunnah. Tapi kalau tidak, kita baca sebagai sebuah doa. Kita baca Allahumma barik lana fi Rajab. Nih bicara bulan Rajab, ada keistimewaan bulan Rajab. Siapa yang mau jawab? Sebutkan. Angkat tangan yang mau jawab. Nah, silahkan. Iya, pahala dilipat gandakan. Apa dalilnya pahala dilipat gandakan? Iya. Yang mengatakan pahala dilipat gandakan mungkin nanti dicari dalilnya. Iya. Bulan Rajab ini ada banyak hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Nggak ada yang sahih. Ustadz emangnya ahli hadis? Enggak. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang kitab dengan judul Tabyinul Ajab. Oh bukan itu. Bima fi Rajab minal ajab. Seperti itu judulnya. Beliau menyebutkan bahwasanya dalam kitabnya tidak ada satupun hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab secara khusus, tentang puasa khusus, tentang sholat khusus. Ini sudah ditulis oleh ulama Syafi'i ya pada abad ke-9. Dijelaskan. Tapi bulan Rajab ini bulan haram. Tadi kita dengar. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab termasuk salah satu bulan haram. Yang para ulama menyebutkan apa yang haram di bulan Rajab ini. Diharamkan melakukan peperangan, memulai peperangan. Dan di bulan Rajab ini haram orang berbuat dosa lebih berat daripada sebelum bulan Rajab. Makanya kalau ada yang mengatakan kebaikan dilipat gandakan mungkin berdasarkan hadis-hadis yang tadi disebutkan dhaif. Tapi kalau berbuat dosa di bulan Rajab bermasalah, nggak seperti di bulan lainnya. Dan bulan Rajab ini bulan persiapan ibu-ibu untuk menghadapi Ramadan. Jadi hendaklah kita di bulan Rajab mulai memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bersihkan. Orang itu kalau mau bercocok tanam, tanahnya biasanya dibersihin dulu.
Dengan kita bertobat, memperbanyak istighfar, baru setelah itu kita bisa menanam di sana. Bulan Sya'ban itu bulan menyirami. Yang ditanam di bulan Rajab, di Sya'ban itu disirami supaya jadi bagus. Dan nanti di bulan Ramadan dipetik buahnya. Ana seorang penuntut ilmu, Ustaz. Mohon nasihatnya agar kami sebagai muslimah dapat bersabar dalam pahitnya menuntut ilmu. Iya. Menuntut ilmu ini pahit. Kebanyakan kita itu Islam keturunan. Bapaknya Islam, anaknya Islam. Bapaknya sholat, anaknya insya Allah sholat. Bapaknya minum, anaknya kadangkala ikut bapaknya. Maka banyak Islam yang keturunan tanpa belajar. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah punya bapak ibu yang Islam, alhamdulillah. Tapi bagaimana kita menguatkan keislaman kita? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, nih udah beriman, disuruh masuk Islam secara kafah. Bukan cuma kerudungnya yang Islam. Sebagian kita Masya Allah penampilannya Islami, kerudungnya Islami, lidahnya nggak Islami. Suka nyakitin tetangganya. Ada yang seperti itu, suka ngomongin orang lain ya. Ada yang Masya Allah penampilannya kalau ngelihat ini muslimah beneran Ustaz, tapi ternyata dia bawa buku, bawa kitab nama-nama orang yang berhutang sama dia. Ada tukang kredit riba di sini. Di masjid ini nggak ada tapi. Astagfirullahaladzim. Iya, makanya ketika kita belajar agama, maka hendaklah meniatkan untuk meningkatkan keimanan kita. Agar kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan itu capek, itu lelah. Mungkin kalau sekadar belajar di tempat ini 1 jam, 2 jam, nggak terlalu capek. Tapi yang masuk pesantren, yang belajar di pesantren. Anda masih ingat ketika masuk pesantren, kita kadang-kala ngantri makan. Bawa piring lama sampai ke depan lauknya sudah habis. Astagfirullahaladzim. Ya perlu sabar. Bagaimana supaya kita bersabar? Lihatlah kepada hasil akhir. Mau dikasih apa sih? Aku kalau nuntut ilmu itu dapat apa? Ini yang akan mendorong orang untuk bersabar. Seperti kita lihat orang-orang yang merantau ke Jakarta. Kenapa dia sabar? Kadang-kala tinggal di tempat kos-kosan yang jelek. Sabar dia. Karena dia melihat kepada hasilnya. Dan kalau kita bicara ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Orang beriman itu diangkat derajatnya. Dari orang-orang kafir. Dan yang dikasih ilmu diangkat derajatnya lebih tinggi daripada yang beriman saja. Maka berusaha untuk menjadi penuntut ilmu. Lebih utama mana? Seorang yang rajin berzikir, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah dengan seorang penuntut ilmu? Penuntut ilmu jamaah. Fadlul alim alal abid. Nih, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti kemuliaan bulan purnama di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Maka semoga bisa bersabar menuntut ilmu. Ustadz, kalau masih hidup
tidak mau memaafkan. Memaafkan. Tiba-tiba sudah wafat. Gimana solusinya? Faham jemaah? Ustadz, kalau masih hidup tidak mau memaafkan, tiba-tiba sudah wafat. Kok tiba-tiba sudah wafat? Ya tiba-tiba wafat gitu kan. Artinya orang ini, kita punya salah sama orang. Orang itu belum memaafkan kita. Tahu-tahu dia meninggal dunia. Ya sudah, akan dibawa mati. Terus yang hidup, apa yang bisa kita lakukan? Ahibati fillah, kadang-kala minta maaf sama ahli waris. Yang disakiti siapa? Yang mati, bukan ahli warisnya. Kalau urusan harta, oke, kita kembalikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau urusan dia sakit hati sama kita, ya kita akan ketemu dia kelak di padang mahsyar. Kelak dia akan menunggu kita di padang mahsyar. Bagaimana Ustaz supaya dia ridho sama kita? Doakan dia. Mohonkan ampun buat dia. Kalau selama hidup kita suka jelek-jelekan tuh orang, sekarang dirubah. Kalau kita kumpul sama orang ada yang jelekan fulana, jangan jelekan fulana. Orang itu orang baik. Jadi kita jadi pembela fulana. Dengan harapan tatkala nanti di padang mahsyar kita sudah punya bekal agar fulan ridho sama kita nanti di padang mahsyar tersebut. Itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ahibati fillah, siapa yang tidak pernah berbuat salah, jangan sok suci. Kadang-kala ada orang punya salah sama kita, kita katakan tiada maaf bagimu. Nggak ada sudah. Tiap hari kita berbuat salah sama Allah. Kadang-kala kita sholat pun nggak khusyuk. Selesai sholat kita astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nanti habis sholat zuhur astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apakah Allah menutup pintu maaf? Enggak. Sampai nyawa di tenggorokan. Selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu tobat itu terbuka. Kita kalau ingin dimaafkan sama Allah, tolong maafkan orang lain. Iya Ustaz, ana maafkan orang lain yang nyakitin ana, tapi ana nggak bisa kayak dulu lagi sama dia Ustaz. Nggak apa-apa. Kadang-kala kita dikecewakan sama kawan kita, ya udah maafkan dia. Tapi kalau untuk jadi sahabat lagi mungkin enggak. Tapi kalau berjumpa ya assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Artinya jangan sampai memutuskan hubungan ukhuwah Islamiyah, apalagi silaturahim. Karena kadang-kala orang namanya dikecewakan ya. Dia malas lagi bergaul dengan orang itu. Bagaimana cara berbuat baik kepada ayah kita yang sudah lama meninggalkan kita? Artinya meninggal dunia. Atau berpisah ya. Nah, di Bukit Tinggi ini nggak ada air. Banyak. Anak kok nggak punya air ya jemaah. Jadi anak dari tadi ngomong jemaah, masya Allah, khairan insya Allah jemaah. Lama nggak turun hujan kayaknya di Bukit Tinggi ini. Taib, sambil nunggu air datang, bagaimana berbuat baik kepada orang tua atau ayah yang meninggalkan kita? Nah jemaah, tenang sudah, ada yang ngambil air. Ahibati fillah, ketika terjadi perceraian, ketahuilah perceraian itu hanya memutuskan hubungan suami istri. Pernikahannya itu sudah nggak ada lagi, tapi tidak memutuskan persaudaraan, tidak memutuskan hubungan anak sama orang tuanya. Ada mantan bapak, mantan istri banyak, mantan suami ada. Tapi kalau mantan bapak, ini loh mantan bapak saya, nggak ada. Mantan ibu nggak ada. Maka bagaimana seorang anak ketika tahu bapaknya zalim? Anak punya bapak zalim Ustaz. Anak punya ayah ini meninggalkan anak sama ibu anak ketika anak masih kelas 2 SD Ustaz.
nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah telepon. Apakah ana masih tetap wajib berbakti sama orang tua ana? Wajib berbakti. Kenapa? Karena itu tetap bapak. Nggak ada cerita mampan bapak. Orang tua yang kafir pun anak tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Ini Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesyirikan, jangan taat. Tapi bukan berarti durhaka, enggak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap engkau mendampingi keduanya dalam kehidupan ini dengan cara yang baik. Maka buat anak, tolong hubungi ayahmu. Kadangkala ayah kalau dihubungin anaknya ini mungkin minta fulus. Kayaknya ada kebutuhan. Enggak. Engkau sampaikan ke ayah, ayah, alhamdulillah Allah udah kasih rezeki ayah. Aku cuma ingin mengucapin salam sama ayah dan aku ingin mengucapkan makasih ayah. Karena itu bapaknya. Keberadaan anak ini karena ada keberadaan bapaknya. Dan ketika anak ini menikah harus ada walinya, bapaknya walinya. Tapi terkadang karena nih anak ikut sama ibu, maka ibunya memberikan vaksin. Vaksin kebencian. Vaksin permusuhan kepada anaknya. Ada vaksin pertama, ada vaksin kedua, terakhir dikasih booster nih. Anaknya supaya benci sama bapaknya. Jangan. Apa manfaatnya engkau menyebabkan anakmu durhaka sama bapaknya sendiri? Kalau engkau sakit hati sama bapaknya, engkau merasa dizalimi sama bapaknya, engkau merasa tuh bapaknya nggak pernah memberikan nafkah, engkau pinta hakmu kepada Allah Azza wa Jalla. Akan ada pengadilan nantinya. Tapi jangan rusak anakmu sendiri. Jangan. Biarkan dia bisa masuk surga. Karena yang durhaka sama orang tuanya nggak masuk surga, jangan. Apakah mau seorang ibu anaknya gara-gara ibunya gak masuk surga? Jangan. Udah. Kalau memang terjadi hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, ditutup sudah. Anaknya tanya, Bu, kenapa ibu cerai sama bapak? Bapakmu tuh na'udzubillah. Main perempuan, minum, judi, nggak tanggung jawab, tuh bapakmu. Ahibati fillah, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aib dia. Masa ini suaminya sendiri, bapak anak-anaknya. Terus apa yang dia omongkan? Dia omongkan, wah bapak ya udah takdir ya memang ya. Jodohnya ibu sama bapak cuma sampai di situ, nak. Karena ada anak yang gak mau nikah. Gara-gara ibunya. Ibunya ini sering menceritakan bagaimana kondisi dia dengan bapaknya. Akhirnya sang putri benci sama laki-laki. Seakan-akan semua laki-laki itu kayak bapaknya dia. Ada. Siapa yang menanamkan itu? Ibunya. Sampaikan kepada anaknya. Ya udah nak, takdir. Memang dalam kehidupan ini ya kita lihat ada rumah tangga yang sampai meninggal dunia, ada yang putus di tengah jalan. Semua itu ujian. Nak. Jadi anaknya ini tegar ketika dia nanti menjadi seorang putri yang udah dewasa dan siap untuk menikah, dia nggak kebayang sama bapaknya. Dia kebayang ada orang-orang soleh di sana yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup dia. Masya Allah, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Enggak, yang menyebabkan airnya telat dimasak dulu ternyata jamaah. Jadi panas airnya gitu kan, Masya Allah, jazakallah khair.
Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasehati anak laki-laki saya yang pacaran? Padahal saya sudah melarangnya, tapi di belakang dia tetap melakukannya. Ya boleh jadi kadangkala masa lalu terulang. Artinya orang tua tahu dulu dia punya masa lalu. Sekarang dia melihat itu ada di anaknya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama sabar menghadapi anak. Kalau anak itu umurnya sudah cukup untuk menikah, sampaikan kepada dia, nak, engkau kalau memang suka sama fulana, engkau siap menikahinya, bismillah, engkau bekerja, nanti insya Allah ibu siap meminta fulana buat diri. Jadi ditumbuhkan di dirinya bagaimana dia tetap mungkin untuk menikahi fulan. Jadi bicaranya adalah menikah yang halal. Sampaikan, kalau engkau mulai hubunganmu dengan yang haram seperti ini, takut nanti tidak berkah pernikahanmu. Ya, itu nasihat ya buat anak kita. Kemudian ajak anak kita ke kuburan. Ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Jadi tumbuhkan nilai-nilai keimanan di diri kita. Sampaikan, nah ibu mungkin gak ngelihat kepada dirimu, tapi Allah senantiasa mengawasimu. Ibu titipkan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang tua perlu tahu ya. Perlu tahu, tolong dilihat media sosial anaknya. Anaknya ini ngikutin siapa aja sih. Karena takut nanti dia punya anak mengikutin orang-orang yang bakal menyesatkan dia. Di sini orang tua hadir memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Mungkin emak-emak yang tua nggak tahu Facebook ini itu, minta tolong sama yang tahu. Tolong lihatkan Facebooknya anak-anak. Tolong lihatkan IG-nya anak-anak. Dia itu berteman dengan siapa? Karena terus terang ada yang temannya itu laki-laki semua. Maaf, yang homoseksual. Ada. Tolong diperhatikan anak-anak kita dan sambil terus mendoakan mereka ya. Bagaimana cara menasehati suami yang diajak kajian rutin dia tidak mau? Banyak aja alasannya. Ya, sabar. Sabar lagi dari awal sampai terakhir kajian kita ini tentang sabar menghadapi suami yang seperti itu. Kemudian para wanita ketika suaminya nggak mau kajian, jangan sering-sering dikasih nasihat. Jangan. Karena yang ditakutkan dia bosen sama istrinya. Bukan bosen sama nasihatnya. Dia jadi jenuh sama istrinya sendiri. Terus gimana cara kasih nasihat? Cari waktu yang tepat. Rasulullah SAW itu nggak senantiasa ngasih nasihat sahabatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata sa'amati alaina. Rasulullah SAW kalau ngasih nasihat kita itu jarang-jarang. Karena khawatir kita bosan. Jadi istri ngelihat suaminya kemarin udah dikasih nasihat, coba ana cari waktu yang lain. Dan kemudian kalau ngajak suami itu sambil dipijetin. Dipijet kakinya, dipijet punggungnya. Bukan duduk dia lagi makan enak, si istri di depannya. Bang, sampai kapan abang gak mau ikut kajian? Masya Allah. Ini makan jadi gak enak cuman. Tapi kalau lagi santai sambil dipijetin ya, insya Allah suami, insya Allah aku akan ikut kajian. Dan para perempuan tunjukkan, buktikan kepada suami bahwa setelah dirimu hadir di kajian, mendengarkan perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul SAW, engkau semakin melayani suami. Buktikan. Suami datang kerja, bawa baskom dengan isi air hangat dan handuk. Kakinya suami dibersihkan.
Allahu Akbar. Suami heran, ikut aliran apa engkau? Pakai bersih-bersihin kaki segala gitu kan. Enggak, ini termasuk khidmat kepada suami. Bikin suami seneng. Kasih. Kita itu kalau naik pesawat, kadangkala, ini ujian yang naik pesawat. Naik pesawat kadangkala nanti ada pramugari yang ngasih anduk yang apa? Yang anget dia, dikasih seperti itu. Lakukan itu di rumah. Suami pulang kerja kasih anduk yang hangat. Tafadhol bang. Biar dia usap wajahnya. Tanyakan kepada suami. Abang mau yang dingin, yang panas, yang hangat. Semuanya siap bang. Ketika suami melihat. Ya Allah. Dia akan semakin cinta. Dan kalau istrinya minta sesuatu. Apa kata suami? Sami'na wa ata'na. Selesai sudah. Tapi kalau mintanya sambil marah-marah ya. Dia akhirnya ya nggak akan pernah dengar. Banyak alasan, alhamdulillah. Masih ada alasan lah dia menolak. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu semoga dia datang kajian. Anak saya yang kedua sekarang di pondok. Tapi dia mau melanjutkan ke umum. Saya sangat sedih. Bolehkah saya memaksakan kehendak saya apa sebaiknya saya lakukan? Ahibati fillah. Ini jadi PR kita semua. Teman-teman di Bukit Tinggi ini. Untuk punya sekolahan umum tapi yang islami. Yang dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Ana pernah sampaikan, nggak tahu di tempat lain, di Jakarta itu ada sekolahan berdiri sebelum kita merdeka. Yang mendirikan itu Belanda. Sekolah itu namanya Canisius. Lihat, tahun 29 atau 31 antara itu berdiri. Lihat, sekolah itu khusus laki-laki. Masa orang-orang Katolik bikin sekolahan khusus laki-laki? Pemerintahan Belanda bikin sekolahan khusus laki-laki, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kenapa mereka pisahkan? Lalu sekarang muncul aktivis gender, oh nggak boleh dipisahkan. Lo ini lo Belanda. Kalau engkau bicara jangan bawa-bawa agama, ini loh. Kalau bicara secara logika, tujuan sekolah itu apa? Supaya anak-anak itu pinter, supaya anak-anak itu sukses, dan sampai hari ini sekolah Canisius itu mengeluarkan orang-orang yang jadi menteri, jadi apa ini itu. Sekolahnya umum jemaah, khusus laki-laki. Lalu kita nggak bikin sekolah khusus laki-laki, bikin sekolah umum khusus laki-laki, sekolah khusus perempuan. Umum nggak ada masalah, tapi dikasih muatan-muatan yang membuat mereka tetap menjaga keimanan mereka. Kalau Belanda sudah berpikir laki-laki perempuan kalau dikumpulin jadi apa? Jadi sekolah? Nggak jadi sekolah, jadi pacaran tuh anak-anak. Na'udzubillah, kalau kita melihat ya hasil sensus tahun berapa ya, tahun 2000-an mungkin. Itu 67% kira-kira. Anak-anak sekolah itu udah nggak gadis lagi. Udah enggak. Mereka udah pergaulan bebas. Ini berbahaya. Makanya kalau sang ibu takut wajar. Tapi kita perlu cari solusi. Kalau dia mau sekolah umum, ya bagaimana kita buatkan sekolahnya. Dan bisa aja mah, bukan satu hal yang berat, sulit, nggak mungkin. Bisa, kalau Belanda aja sebelum kita merdeka sudah bikin mereka. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara khusyuk dalam sholat? Ya. Bicara sholat ini, itu pertanyaan yang pertama akan ditanyakan kepada kita di kuburan. Dan orang kalau sholatnya khusyuk, dia tidak akan merasakan beban dengan sholatnya. Orang kalau khusyuk sholatnya, mau baca Al-Baqarah, imamnya nikmat buat dia. Antum bisa melihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk ke Masjidil Haram habis Isya, sholat witir 1 rakaat jemaah. Dimulai dengan membaca Alif Lam Mim, ditutup dengan membaca Minal Jinnati wan Nas.
30 juz karena khusyuk. Tapi kalau nggak khusyuk, imamnya panjang sedikit, antum bertanya-tanya, apa imamnya salah? Lupa. Padahal antum yang sedang tidak khusyuk. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk? Minta sama Allah. Minta. Qalban khasyian. Hati yang tunduk ya. Kemudian kondisikan diri kita. Kita ini sedang menghadap Allah. Kita sedang berbicara sama Allah Azza wa Jal. Yang dari awal sampai akhir kita menyebut nama Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Terus kita sebut nama Allah Azza wa Jal. Hadirkan bahwa engkau sedang beribadah, sedang memohon, sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika itu hadir, sejadah dengan model apapun tidak akan mengganggu. Antum lihat bagaimana sahabat dipanah. Dia sedang sholat malam, ada panah. Dia tetap membaca ayat yang dia baca. Panah kedua. Dia tetap. Dia tidak ingin memutuskan apa yang dia baca. Lupa dengan kondisi yang ada. Ketika dia sibuk dengan apa yang dia baca, sibuk dengan gerakan yang dia lakukan. Ketika dia sujud, dia merasa memang sedang tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini diperlukan usaha untuk memahami bacaan sholat kita. Tolonglah ibu-ibu, emak-emak ini hafalan Qur'annya seperti umurnya. Hafalan Qur'annya seperti umurnya. Yang umur 60 tahun, ya 60 surat. Apa enggak bisa 1 tahun 1 surat? 1 tahun ya mak. 1 surat. Yang umur 37 tahun, paling enggak sudah selesai juz amma. Juz amma itu 37 surat. Selesai sudah. Setahun 1 surat enggak bisa? Bisa, tapi enggak mau. Enggak punya niat. Maka tolong niatkan. Dan usahakan ketika sudah hafal, dia fahami maknanya. Sehingga ketika pagi, umpamanya sholat subuh, dia baca amma yatasaalun sama wan nazi'at. Nanti sholat zuhur, dia baca abasa wa tawalla sama baca at-takwir umpamanya. Jadi dia bacaannya itu 17 rakaat. 17 rakaat. Yang baca surat berapa rakaat? Mana sih? Dari 17 rakaat yang baca surat berapa? 10. Nah, itu 10 surat yang berbeda-beda. Itu juga akan membantu khusyuk. Tapi salat subuh, qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Salat zuhur, qul huwallahu ahad. Qul a'udzu bil falaq. Enggak apa-apa. Kalau bicara sah, enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kan kita bicara ingin khusyuk. Gimana supaya kita naik tingkat? Maka salah satunya difahami makna yang dia baca. Al-Fatihah. Oh, Anda udah tahu sama artinya. Haibati fillah. Ulama itu sudah tahu sama artinya Al-Fatihah, tapi baca tafsirnya, baca tafsirnya, baca tafsirnya. Baca secara berkala itu tafsirnya. Tiap bulan baca tafsir Al-Fatihah. Supaya kita, atau nanti kita sudah mulai nggak khusyuk, baca lagi. Itu insya Allah membantu kita khusyuk. Dan ya bacaan-bacaan ruku, sujud itu juga nggak satu bacaan. Ada macam-macam yang diajarkan Nabi SAW. Usahakan kita membaca beberapa yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Ana mau nanya Ustaz. Seandainya istri yang suaminya tidak masuk surga, dan dengan siapa istri yang masuk surga pasangannya Ustaz? Barakallahu fiik.
Nah, ahibati fillah. Ada yang suaminya murtad. Artinya nggak mungkin masuk surga. Tapi ada yang suaminya ahli maksiat. Dia masuk neraka. Mungkinkah masuk surga? Mungkin. Karena dosa yang tidak diampuni cuma satu, yaitu syirik. Selama dia tidak melakukan kesyirikan, berarti ada kemungkinan masuk surga. Baik, kalau ada kemungkinan masuk surga, berarti istri ini akan menunggu suaminya. Karena boleh jadi istri memberikan syafaat kepada suaminya. Tapi gimana Ustaz kalau istrinya nggak kepingin kumpul lagi sama tuh suaminya? Kadang-kala kan ya Allah kumpul lagi sama orang ini. Kalau sudah masuk surga tidak ada lagi keburukan. Suamimu akan menjadi lelaki yang paling indah untuk diri. Karena kalau sudah masuk surga semuanya dibersihkan. Maka yang masuk neraka itu dalam rangka pembersihan. Dan di surga itu nggak ada yang jomblo. Nggak ada. Laisa fil jannati a'zab, kata Nabi SAW. Nggak ada yang nggak punya pasangan hidup di sana. Jadi kalau ada perempuan pun umpamanya yang dia mati belum menikah. Atau dia mati janda diceraikan. Ya sudah nanti dia akan mendapatkan pasangannya. Siapa? Ya tergantung amalannya kalau sudah masuk surga nanti. Barakallahu fikum. Bolehkah mendoakan suami mati? Tapi belum selesai pertanyaannya, Mas. Bolehkah mendoakan suami mati dalam husnul khotimah? Saking kesalnya. Jadi kayak kepingin suaminya cepat mati sebenarnya. Dia mau gugat cerai kayaknya berat. Tapi kalau suami mati ahsan lah. Boleh enggak? Yang pertama, kita tidak boleh memintakan keburukan. Tapi kalau kita memintakan kebaikan buat dia. Ya Allah, jadikan mati buat dia sebagai tempat istirahat dari dosa-dosa dia. Boleh. Dan jadi kalaupun memang dia hidup, jadikan hidup itu penambah kebaikan dia. Jadi istri doakan yang baik buat suaminya. Jadi belum tentu sang suami kalau mati cukup amalannya. Boleh jadi nggak cukup gitu loh. Mungkin dia memang harus melewatin kehidupan yang lebih panjang lagi. Tapi ke istri kan capek menghadapi suami seperti itu. Maka doakan, ya Allah kalau kehidupan buat suamiku itu baik, hidupkan dia. Tapi kalau mati itu baik, matikan dia. Supaya dia istirahat dari perbuatan dosanya. Apakah menahan amarah jika marah dalam hati? Apakah menahan amarah jika marah dalam hati? Nah, iya, kesel ya. Kesal. Orang kesal dalam hatinya, dia menahan kesal, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nggak masalah. Makanya Rasul SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seseorang di antara kalian marah, emosi, kesal tadi, diem. Artinya hatinya panas tapi mulutnya diem. Soalnya kalau dia ngomong, maka yang akan keluar itu ya insya Allah nggak baik. Kadangkala kebun binatang keluar dari mulutnya. Dan terjadi jemaah. Orang kalau sudah marah, antum kebayang nggak jemaah? Ada seorang suami yang bunuh istrinya sendiri. Ada. Ada istri yang suaminya lagi tidur disiram bensin sama dia, dibakar suami. Apa penyebabnya? Marah. Kesal hatinya. Maka ketika seorang sedang kondisi marah, kalau dia mau ngomong diem. Kalau dia berdiri duduk. Kalau dia duduk sedang marah, kata Nabi SAW, falyattaji, rebahan. Supaya dia tidak mudah melampiaskan amarahnya dengan perbuatan. Kalau sedang marah di rumah itu ya udahlah, cari suasana yang baru.
Jadi kalau bicara ketika seorang menahan dengan dalam hatinya nggak ada masalah, dia menahan amarah gitu. Dan Rasul SAW mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu masuk surga. Artinya kita nggak marah aja sudah dimudahkan masuk surga. Tapi gimana kadangkala yang menyakitin kita itu orang yang kita cintai. Ya sabar. Bagaimana cara anak berbakti kepada orang tua yang sekarang ikut suami jauh sekali dari orang tua? Ini anak perempuan ya. Iya. Ingat, kewajiban berbakti kepada orang tua itu untuk anak laki dan anak perempuan. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu sebelum menikah dan sesudah menikah. Kewajiban berbakti kepada orang tua itu setelah orang tua meninggal dan ketika orang tua masih hidup. Bagaimana dengan anak perempuan ketika ikut suami? Wajib dia berbakti kepada orang tuanya dengan segala keterbatasan dia. Yang pertama, yang suami tidak bisa menghalangi, yang tidak perlu izin suami, mendoakan orang tua. Doakan abahmu, doakan ibumu, terus doakan. Mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan buatnya. Yang kedua, yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan telepon. Apa nggak bisa telepon orang tuanya? Ya kadang-kala ada kondisi yang orang tua di kampung, Ustaz. Nggak ada handphone di sana, Ustaz. Emangnya ada daerah di Bukit Tinggi yang belum ada sinyal? Nggak ada. Semua sudah ada sinyal. Alhamdulillah. Artinya kan bisa telepon sudah sama orang tua. Yang ketiga, jangan menceritakan dukamu kepada orang tua. Kalau bicara telepon, jangan menceritakan duka, luka, susah kepada orang tua. Kesian orang tua. Engkau sudah nggak bisa hadir memuliakan orang tua, engkau kasih beban dengan cerita-cerita yang menyakitkan hati orang tua. Akhirnya jadi pikiran orang tua sama anaknya. Nggak enak tidurnya, nggak enak makannya, gara-gara anaknya sendiri. Katanya engkau ingin berbakti. Terus gimana Ustadz kalau anak punya masalah, curhat sama siapa? Curhat sama Allah Azza wa Jalla. Curhat kepada orang yang insya Allah bisa membantumu. Cari ustadz, cari orang di sana. Tapi orang tua jangan. Kecuali nanti kondisinya sudah terpaksa. Artinya sang anak sudah berusaha, kayaknya abah ibu harus tahu. Nggak masalah. Kalau sudah mentok, tapi kalau belum jangan. Karena cerita duka anak itu melukai hati orang tua. Jadi kalau telepon, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana suamimu? Masya Allah. Ana makasih banyak sama abah sama ibu. Telah memiliki suami buat aku yang Masya Allah. Padahal dia tahu suaminya ya kurang Masya Allah sebenarnya. Tapi ya supaya orang tuanya senang. Ketika punya kelebihan rizki, kirim sama orang tua. Kemudian di antara bentuk kebaktian anak sama orang tuanya, bagaimana anak perempuan ini membantu suaminya berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga suami membantu istri berbakti sama orang tuanya. Jadi udah jangan nuntut sama suami, tapi berusaha engkau memberikan yang bisa engkau berikan kepada suami dan mertua. Semoga mereka akan peduli sama dirimu dan dengan kedua orang tuamu nanti. Barakallahu fikum. Apa hukum pembantu perempuan yang menginap di rumah? Enggak apa-apa nginep. Yang enggak boleh berduaan dengan majikan laki-laki. Nginep di rumah sama majikan laki-laki, enggak boleh. Kadangkala sang istri umpamanya keluar kota, ini berduaan di sana, maka berbahaya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wasyaitan thalithuhum. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiganya siapa? Syaitan. Gimana Ustadz? Kondisi istri sakit di rumah sakit.
Dia di opnam nggak boleh ditunggu. Sedangkan ana di rumah sama pembantu karena ada anak-anak. Apa solusinya? Nikah sama pembantu? Boleh nggak? Boleh. Kalau itu solusi. Kalau itu solusi. Kalau enggak ya harus cari keluarga mungkin yang bisa. Nggak boleh berduaan. Karena nanti setan akan godain mereka. Jemaah. Apa hukumnya anak perempuan bersunat? Karena umumnya sekarang medis tidak menerima khitan perempuan. Iya, pendapat yang mungkin lebih kuat, khitan buat perempuan itu dianjurkan ya. Kalau memang medis nggak ya nggak ada masalah insyaallah. Barakallahu fikum. Ustadz, ana mau bertanya. Ini Masya Allah. Ini apa namanya? Bungkus bukunya yang dibikin tulisannya. Suami ana bekerja di sebuah perusahaan. Ana tahu di tempat kerja suami ana itu ada teman ngobrol, ada teman canda tawa dan sebagainya. Sementara ana di rumah yang kesehariannya jadi ibu rumah tangga, tanpa teman ngobrol, tanpa teman canda tawa. Kalau ana mau curhat aja semenit tentang keluh kesah setelah seharian kerja, suami kayak cuek dan tidak peduli. Ana tahu kalau suami ana capek pulang kerja. Yang mau ana tanyakan, gimana solusinya? Ustadz, biar suami ana mau peduli sama curhat ana. Syukron Ustadz. Ya, sebenarnya hal ini gampang-gampang sulit. Gampang tapi sulit. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Ketika suami tidak ada di rumah, manfaatkan waktumu untuk menambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan tidak adanya suami, engkau di rumah, kadangkala dia belum punya anak, manfaatkan waktu itu untuk menambah hafalan Quran, untuk ikut kajian online. Apa yang bisa dilakukan? Sehingga manfaat banget. Yang kedua, ketahuilah apa kesenangan suami. Ada suami yang umpamanya suka mancing ikan. Ketika suami pulang kerja, istri berusaha untuk mengomong sesuatu yang jadi kesenangan suami. Bang, ternyata di sungai situ bang, itu banyak ikannya bang. Wah, suami, tahu dari mana engkau? Ini sesuatu yang menarik buat suami. Jadi berusaha istri membuat obrolan yang suaminya memang tertarik. Tapi kalau dengarkan curhatan istri, kadang-kadang suami belum tertarik. Tapi kalau sudah connect nih sama suami, ngobrolnya udah mulai enak. Insya Allah ketika istri hendak menceritakan sesuatu, dan sekali lagi istri itu punya sesuatu yang indah yang membuat suaminya insya Allah bisa menerima dia. Contohnya tadi ketika mau ngobrol sama suami, suami datang, jangan ditanya dari mana. Udah tahu dari tempat kerja. Nah, tanyain kepingin apa, mau apa abang. Kemudian tadi kalau bisa pakai sepatu dibukain, kaos kakinya dibukain. Insya Allah. Ada istri yang kayak gitu sama suaminya jemaah. Ada apa enggak ada? Ketika suaminya berangkat kerja, dia lihat di jendela sampai hilang. Ada kalau suaminya berangkat kerja, suaminya keluar, tutup pintu langsung pegang handphone. Coba engkau benar-benar melayani suami. Tapi kan anak punya hak, oke, engkau punya hak, tapi kan suami nggak ngasih sekarang hak untuk mendengarkan curhat ini tuh. Istri harus membuat kondisi di rumah itu mendukung dia, suami mau dengar curhatan dia. Kemudian kalau dia belajar ilmu sambil suaminya istirahat, bang abang sambil tiduran lah, anak pijet bang. Ngomong sang istri, bang anak tadi dengerin kajian, ternyata pintu surga itu ada 8 bang.
Kira-kira kita ini masuk dari pintu yang mana bang ya? Itu obrolan menarik itu. Iya ya, jangan-jangan gak ada yang bisa kita masukin sama sekali. Padahal pintunya 8 tapi karena amalan kita gak ada maka berusaha. Kemudian istri berusaha untuk senantiasa berdoa untuk suaminya. Bukan mengeluh. Dia menerima suaminya apa adanya. Pada akhirnya ketika dia menerima suami apa adanya, tenang dia. Tapi kalau dia membandingkan suaminya dengan suaminya orang lain, bencana. Dan ini pesan buat para ibu-ibu. Jangan pernah menyebutkan laki-laki lain di hadapan suamimu. Jangan. Fulan, lah. Kecuali dalam urusan agama. Contoh, ya Allah bang, fulan lagi berangkat umroh bang. Semoga suatu saat kita bisa berangkat bersama keluarga. Tapi kalau bicara fulan itu perhatian sama keluarganya. Kalau habis asar duduk ngobrol sama keluarganya. Mulai dia sebutkan hal itu. Biasanya sang suami akan gak peduli sama istrinya. Pernah ada kejadian seorang istri punya suami kaya raya aja. Kaya raya suami. Yang namanya orang kaya punya banyak kesibukan, punya banyak bisnis. Istrinya mengeluh. Kata istrinya, bang, abang ini kok gak punya waktu sama keluarga, kata dia. Lihat tuh, suaminya tetangga. Suaminya tetangga ini, wah ada yang lempar fulus ya mah. Suaminya tetangga ini bang sering, memang kerjaannya gak terlalu banyak tuh. Dan bukan orang yang mampu. Apa yang terjadi? Subhanallah. Sama suaminya dikasih kerjaan. Dibukakan usaha ini itu. Akhirnya sibuk suami tetangganya. Istrinya ngomong, bang engkau tahu ternyata suami tetangga kita sekarang jarang pulang bang. Siapa yang bikin dia jarang pulang? Suaminya. Karena dikasih kerjaan sama dia. Jadi kadang-kala istri ini terimalah suamimu apa adanya. Ya udah suami kayak gitu selama dia tidak melakukan dosa, mungkin berkaitan dengan hak dia, terimalah dia sambil diperbaiki perlahan-lahan. Orang kalau menerima itu jamaah, semua jadi indah. Nah, izin minum dulu. Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Ustadz, apa suka sama seseorang itu termasuk zina hati Ustadz? Enggak. Cinta kepada seseorang, suka sama seseorang itu ya hal yang wajar. Selama tidak mengantarkan dia untuk memikirkan yang tidak-tidak. Selama tidak membuat dia menunggu-nunggu dia kalau datang. Lewat ditungguin ya, diliatin. Jadi hal yang wajar selama kita tidak mengikuti panggilan-panggilan cinta yang ada di dalam hati tersebut jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yura lil mutahabbain mithlun nikah. Tidak pernah dilihat dua orang yang memadu kasih seperti pernikahan. Jadi orang tua kalau melihat putrinya ada rasa sama fulan, berusaha bagaimana menikahkan dia. Bukan malahan ya membuat keduanya berhubungan di luar pernikahan. Jangan sampai. Jika ada seorang lelaki pilihan orang tua dan seorang lelaki yang kita suka dan mereka sama-sama Masya Allah soleh. Lalu pilihan mana yang paling baik Ustadz? Mana ibu-ibu? Yang paling soleh di antara keduanya. Cuma seperti ini. Gimana kalau Ana nggak suka dengan yang pilihan orang tua? Ana suka sama fulan dan orang tua juga menerima sebenarnya fulan. Maka lebih baik yang kau sukai. Karena yang akan menjalankan pernikahan siapa? Sang anak. Kalau dua-duanya orang soleh tadi. Di masa Nabi SAW pernah ada satu perempuan yang dinikahkan sama bapaknya tanpa persetujuan dia.
Akhirnya anak perempuan ini datang mengadu kepada Nabi SAW. Dipanggil orang tuanya. Nabi mengatakan jangan paksa anak kalian gitu loh. Al-bikru tusta'dzan. Anak gadis itu diminta izinnya. Diminta izinnya. Jadi kalau anak gadis, ini gadis dulu jemaah ya. Ya mungkin sekarang masih ada. Gadis-gadis yang menjaga kehormatan dirinya. Itu diminta izinnya. Nah, ada fulan mau melamarmu. Gimana? Engkau mau? Kalau dia diam berarti mau. Kalau diam berarti mau. Kalau nangis belum tentu. Kalau air matanya panas berarti dia marah, nggak mau. Tapi kalau air matanya dingin berarti dia bahagia. Dia nangis, ya Allah ini yang aku tunggu-tunggu. Bisa jadi jemaah. Jadi tangisan itu bisa jadi karena sedih, bisa jadi karena kegembiraan. Orang itu bergembira. Wal wasayyib tustamad. Janda itu nih yang punya anak janda atau yang sedang menjanda. Janda itu ditunggu perintahnya. Jadi orang tua tolong kalau punya anak janda nggak seperti anak gadis. Anak janda ini kadang-kala, bah, aku kok mau menikah sama fulan ya. Ya sudah, ayahnya melihat orang soleh, kawinkan. Ditunggu perintahnya. Beda sama anak gadis. Bagaimana cara bertobat kepada Allah agar kita yakin bahwa dosa kita sudah diampuni Allah Azza wa Jalla? Ahibati fillah, yang pertama hendaklah kita berbaik sangka ya. Allah itu Tawwabur Rahim. Selama syarat-syarat dan ketentuan tobat itu kita penuhi. Yang pertama, kita menyesali. Yang kedua, kita meninggalkan dosa itu. Meninggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ada hubungan sama manusia, kita minta maaf atau kita minta dihalalkan. Apabila persyaratan itu terpenuhi, insya Allah tobat kita diterima. Dan tolong tinggalkan masa lalu. Ada orang yang punya masa lalu yang kelam, tapi dia masih bangga dengan masa lalu dia. Bangga. Seharusnya dia menyesal dengan masa lalunya. Dia menutupi masa lalunya. Tapi kadangkala ada pikiran, ana dulu kumpul sama saib-saibnya, saya dulu Pak Ustadz, jangan ditanya. Cerita dosa-dosa dia dengan bangga. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia menceritakan dengan penuh penyesalan, ingin mengatakan sekarang Alhamdulillah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau cerita untuk sebuah kebanggaan, maka ini akan menyebabkan di tengah jalan biasanya dia akan balik ke dosa-dosa yang lalu. Dengan cara seperti itu kita berbaik sangka Allah menerima tobat kita. Tapi takut nggak diterima, ya udah perbanyak amal soleh. Takut nggak diterima, perbanyak amal, terus memperbanyak amal kebajikan kita. Makanya ada dosa yang mengantarkan pelakunya ke surga, ada ketaatan yang mengantarkan pelakunya ke neraka. Kok bisa? Siapa yang menjawab? Dosa mengantarkan pelakunya ke surga, amal soleh mengantarkan pelakunya ke neraka. Nah, fadhal. Mic, nggak ada mic di sana. Baik, lebih keras lagi suaranya. Ya. Yang berbuat amal soleh masuk neraka. Barakallahu fikum. Nah, kasih kenadinya. Siap. Iya. Gak dengar ibu-ibu. Orang ini berbuat dosa, kemudian dia takut dengan dosanya, akhirnya dia terus berbuat ketaatan. Dosa itu menghantui dia. Dia terus beristighfar mohon ampun sama Allah. Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Naam. Bismillah.
Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Jadi gara-gara dosanya dia takut sehingga dia terus memperbanyak amal soleh, bertobat kepada Allah. Yang satu bangga dengan amal solehnya, ujub dengan dirinya. Oh, saya alhamdulillah Pak Ustadz, sejak umur berapa nggak pernah meninggalkan sholat malam, nggak pernah meninggalkan puasa sunnah. Saya haji sudah 7 kali, umroh sudah 27 kali. Ini kebanggaan ini berbahaya. Maka tadi seorang ketika beribadah kepada Allah, nah, seorang ketika Bismillah, Bismillah. Pertanyaan selanjutnya ya, tentang Ummul Mukminin Saudah. Ketika ia sudah tua, Nabi SAW ingin menceraikannya karena sudah tua. Apakah diperbolehkan mentalak istri hanya karena dia sudah tua? Dia juga memberi jatah ke Aisyah agar Nabi tidak menceraikannya, dan dia juga tidak dapat nafkah. Apakah adil ini, Ustaz? Barakallahu fikum. Seorang perempuan itu boleh menggugat cerai suaminya karena tua. Boleh. Jadi perempuan suaminya sudah tua, sudah sakit-sakitan, dan dilihat sudah tidak bisa memuaskan dirinya, itu boleh menggugat cerai, itu boleh jamaah. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan seorang menceraikan pasangan hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Saudah sudah tua renta. Dan Saudah tahu sudah tidak bisa melayani suaminya karena dia sudah tua. Saudah tidak ingin jadi beban buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Saudah berpikir, disinilah kalau kita lihat, terkadang turunnya beberapa ayat itu dalam rangka menjelaskan syariat buat umat. Artinya syariat ini untuk seluruh umat Islam setelah Nabi SAW. Bahwa diperbolehkan seorang istri untuk memberikan haknya kepada suami daripada dia diceraikan. Ketika suami punya istri 2, punya istri 3, tahu si istri yang sudah tua ini, suami kalau datang ke sana dia sudah tidak bisa melayani, dia mungkin sudah sakit-sakitan, maka diperbolehkan dia memberikan haknya kepada istrinya yang lain atau menggugurkan haknya. Dia ngomong sama suami, "Bang, udah bang, engkau nggak perlu datang ke sini, yang penting aku tetap menjadi istrimu." Jadi ini dalam rangka menjelaskan tentang syariat yang akan dipakai untuk sampai akhir zaman nantinya. Dan Rasul SAW tidak menceraikan Saudah. Kalau bicara nafkah, Nabi tetap memberikan nafkah kepada Saudah, nafkah untuk hidupnya. Buktinya Saudah tetap di rumah yang Nabi berikan kepada Saudah radhiyallahu taala anha. Bicara nafkah sandang, pangan, papan, tetap itu diberikan kepada Saudah karena Saudah ingin tetap menjadi istri Nabi alaihi salatu wassalam sampai di surga Allah azza wajalla. Ahibati fillah, ada satu hal, kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam jangan dibandingkan dengan yang terjadi di masa kita. Hukum yang ada di masa kita yang dibuat oleh manusia. Contohnya, Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Umur berapa Aisyah radhiyallahu taala anha? 9. Nabi itu masuk, Nabi umurnya 9. Terjadi pernikahan umur 6 tahun. Akad nikah. Baru kumpul ketika umur 9 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kejadian ini kemudian kita bawa ke hukum yang ada di Indonesia, apa yang akan terjadi? Nggak bener ini. Karena di Indonesia sekarang perempuan menikah paling kecil berapa umurnya? 19 tahun. 19 tahun. Ini hukum yang dibuat oleh manusia yang bisa berubah-berubah. Makanya dulu sebelum kemerdekaan
Ana mau kasih hadiah di sini. Siapa yang menikah ketika umur 12 tahun? Nenek-nenek nih. Masa nggak ada? Coba Ana kepingin tahu. Umur 12 tahun sudah menikah. Iya, artinya nenek kita dulu itu. Nah, umur berapa nikah ibu? Umur berapa? Bukan. Subhanallah, anak ketika di pesantren di Jember. Ketika di pesantren di Jember itu ada satu orang tua sering datang ke Abah Ana. Abah Ana jualan susu waktu itu, beli sapi di desa. Ngomong sama Abah Ana, Abah ingin kita besanan, kata dia. Anak kepingin anak punya anak dapat anaknya Abah, kata dia. Terus maksa. Terakhir ditanya sama ibu anak, anaknya bapak ini umur berapa, kata dia. Yang mau dinikahkan sama anak saya. Oh besar sudah, udah besar, kata dia. Umur berapa? 9 tahun. Itu desa aja mah. Jadi orang-orang di kampung itu biasa gitu loh. Jadi kalau hukum dulu kemudian kita bawa ke sekarang, maka kita akan katakan, oh ini zalim, ini kita dengan kacamata masa itu nggak ada kezaliman yang dilakukan Rasul SAW. Itu hal yang biasa terjadi di masa itu. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kami sebagai anak terhadap rumah tangga orang tua yang terlihat tidak berjalan dengan baik? Apa upaya islah yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga orang tuanya? Ya, ini anak yang tahu dengan kondisi rumah tangga orang tuanya, hendaklah berusaha untuk memperbaiki. Terkadang memperbaiki itu dengan memisahkan keduanya dengan bercerai. Karena udah gak kondusif. Ada orang tua, bapak yang sudah menceraikan ibunya, berkali-kali dia ceraikan ibunya. Anak itu dengar bapaknya menceraikan ibunya. Padahal di dalam Islam itu bercerai yang boleh rujuk berapa kali? 2 kali yang boleh rujuk. Yang boleh rujuk itu 2 kali. Kalau sudah mengatakan cerai yang ketiga, itu nggak boleh rujuk. Jadi anak jangan malah berusaha untuk mengembalikan orang tuanya. Kalau ternyata enggak Ustaz, ibu anak ini sudah diceraikan mungkin 10 kali sama bapak. Ada yang seperti itu. Tapi kalau tidak, maka sang anak harus berusaha bijak. Bagaimana menenangkan kedua kubu ini. Ketika yang salah itu bapaknya, sang anak datang kepada ibunya. Bu, iyalah bu, siapa yang gak berbuat salah ibu? Bapak memang banyak salahnya. Tapi ibu lihatlah sama kebaikan bapak. Jadi bagaimana mengajak sang ibu ini untuk melihat kepada kebaikan suaminya. Nanti kalau yang salah ibunya, maka datang kepada bapaknya. Memohon kepada ayah, ayah perempuan itu kan memang bengkok ayah. Ibu juga bukan bidadari. Sabarlah ayah, maafkan ibu. Jadi anak ini berusaha untuk tidak membela ibunya, tidak pula membela bapaknya. Tapi dia berusaha bagaimana 2 orang ini melihat kepada kelebihan pasangan hidupnya. Kalau melihat kepada kekurangan, siapa yang gak kurang jemaah? Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh lelaki, suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. Nggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada yang dia benci dari perilakunya, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Maka lihat kepada kelebihannya. Kemudian juga kalau memang sang ibu mungkin dia lihat yang suka membuat masalah, maka dia datang bagaimana memperbaiki ibunya. Karena masalah itu kalau nggak diselesaikan kadangkala akan menjadi besar. Tapi ada hal-hal yang bisa dilupakan, nggak perlu dibesar-besarin.
Barakallahu fikum. Ustadz, ini sama pertanyaannya. Orang tua saya sering bertengkar di rumah selama ini. Selama ini saya hanya bisa diam dan menangis di kamar ketika mereka bertengkar. Saya takut. Saya juga khawatir mental saya akan rusak. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Allahu Akbar jamaah. Ya, ada orang-orang yang nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dilakukan anak sekarang dengan orang tua yang seperti itu? Mungkin perlu mencari orang lain. Yang satu menasehati ibunya, yang satu menasehati bapaknya. Karena kalau anak yang masih belum mateng ngasih tahu orang tua, kadang-kala orang tua nggak mau. Tapi nggak ada masalah, dicoba. Ketika masalah sudah selesai, kondisi sudah damai, bapak ibu sudah ketawa kembali. Karena mereka ini berantem tahu-tahu besok sarapan bareng. Baik lagi. Ketika mereka sudah baik, engkau datang kepada ibumu. Sampaikan perasaanmu ini. Sampaikan kepada ibumu, apa ibu yang harus aku lakukan? Mentalku ini takut rusak aku, Bu. Kalau melihat ibu selalu berantem sama bapak. Jadi minta solusi dari ibu. Nanti minta solusi dari bapak. Supaya bapak ibu ini tahu pertengkaran mereka dapat merusak putri mereka gitu. Kalau mereka tidak menghargai pasangan hidupnya, paling tidak sayang sama anaknya. Ini bisa menjadi solusi. Kemudian ajarkan, kasih doa lah. Berikan doa kepada orang tuanya. Doa yang dengannya dia bisa melatih kesabaran, melatih jiwanya. Yang biasa dibaca Nabi SAW. Tuliskan doa itu, berikan kepada ayah bundanya. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku itu. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkau ya Allah pelindungnya, engkau yang memiliki jiwaku itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang enggak ada kenyangnya. Wa min du'ain la yustajabu lahu, aw wa min da'watin la yustajabu laha, dari doa yang tidak dikabulkan. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Dan tatkala engkau nanti sudah melakukan itu tapi tetap orang tua ribut ini dan itu, engkau nggak usah pikirin. Apa yang dilakukan? Engkau buka Qur'anmu. Kalau tidak, engkau taruh headset di telingamu, engkau dengarkan Al-Quran, engkau dengarkan kajian sambil didoakan orang tua. Karena kadang-kala mendengarkan ucapan-ucapan orang marah itu, kita sendiri sakit hati. Tadi kadang-kala kebun binatang keluar, yang dari bapak, yang dari ibu taman safari keluar. Nah, ini menyebabkan kehidupan semakin seperti neraka nantinya. Makanya pada akhirnya kalau mereka harus bercerai, bercerai itu solusi. Allah membolehkan perceraian, tapi tidak sembarangan, ada aturannya. Perceraian itu adalah perbuatan yang paling dicintai iblis, tapi Allah membolehkan karena ada maslahat yang menuntut. Bagaimana mau tetap dengan suami yang seperti itu? Atau bagaimana seorang suami mau hidup dengan istri yang ngomongnya menyakitkan hati? Dia ingin pulang mendapatkan sakinah, yang didapatkan adalah keributan. Na'udzubillah min dzalik. Ahsanallahu ilaik. Ya Ustadz, bagaimana cara memotivasi orang tua kita agar beliau mau belajar Al-Quran? Karena kalau belajar di usia beliau yang sekarang, beliau malu dan akhirnya tidak mau belajar. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, bagaimana sih memotivasi orang untuk belajar Al-Quranul Karim dengan umur yang sudah sepuh? Paling tidak duduk sama orang tua, mengingatkan fadilah Al-Quranul Karim. Contohnya ngomong, abah ternyata Al-Quran itu
nanti ketika kita keluar dari kubur kita, yang nyambut kita itu Quran kita. Subhanallah, nanti di padang mahsyar akan ada orang dengan wajah yang pucat yang menyambut kita jemaah. Ini orang yang ahli baca Quran. Ketika disambut, orang yang dengan wajah pucat ini ngomong sama manusia ini, "Ama ta'rifuni, engkau gak kenal sama aku?" Kata dia, "Siapa engkau?" "Aku Quranmu yang suka engkau baca," kata dia. "Hari ini aku akan mendampingimu untuk melewatin semua sidang-sidang yang akan dilewatin. Bahkan untuk melewatin sirat dia akan mendampingi jemaah." Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita jemaah. Itu di antara syafaat Al-Quranul Karim yang sering kita baca. Maka ceritakan kepada orang tua fadilah-fadilah keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Bagaimana satu huruf dilipat gandakan jadi 10. Subhanallah. Satu huruf itu ayah, alif lam mim, itu 3 huruf ayah. Jadi ayah baca 3 huruf ini udah dapat 30 kebaikan ayah. Terus aduh ayah udah sulit ini, ayah nggak ada yang sulit insya Allah ayah. Nah, bagaimana ayah dicarikan guru? Kalau nggak mau belajar sama anaknya, dicarikan guru atau bikin kegiatan ngaji untuk orang-orang yang nggak bisa ngaji. Nah, itu ayah akan suka. Oh ternyata banyak sohibnya nggak bisa ngaji gitu. Jadi dia merasa nyaman. Tapi kalau muridnya itu muda-muda, dia yang paling tua, kadangkala gengsi dia gitu. Mungkin sang anak bisa dengan cara seperti itu. Barakallahu fikum. Bagaimana cara meluruskan niat Ustaz? Awalnya itu karena Allah, tapi bisa berubah karena godaan dunia menjadi berubah. Bisa faktor dari dalam diri dan luar diri. Ya, ahibati fillah, Allah itu tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Jangan hanya berpikir kepada banyaknya amalan kita. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Cuma ternyata ikhlas itu berat. Hati kita itu berubah-ubah. Caranya berdoa lagi, minta sama Allah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, la syirk akhfa. Syirik itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut jemaah. Itu syirik. Artinya tadi riya. Kita ingin dipuji, ingin disanjung. Akhirnya para sahabat mengatakan faman najatu ya Rasulullah. Abu Bakar juga tanya, gimana cara kita menyelamatkan diri dari sesuatu yang lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Semut itu kadang-kadang jalan di baju kita nggak tahu jemaah. Jalan kemana-mana kita nggak tahu. Dan itu lebih tersembunyi dari itu. Maka kata Nabi SAW, kalian mau nggak aku kasih amalan? Kalau kalian baca, insya Allah Allah akan usir qaliluhu wa katsir, yang banyak yang dikit akan hilang. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku nggak tahu, aku nggak sadar. Maka berdoa minta sama Allah agar dijaga hati kita. Yang kedua, berusaha untuk beramal yang tersembunyi. Orang kalau beramal terang-terangan itu, ya setan bisa godain kita. Tapi kalau kita beramal sembunyi-sembunyi, insya Allah lebih bisa menjaga, karena nggak ada yang tahu. Akan tetapi kadangkala ujub yang datang,
Masya Allah, engkau sholat malam seluruh bumi ini nggak ada yang tahu. Nah, jadi bangga juga dia nantinya. Maka tetap dia berusaha untuk menjaga hati dari riya dan dari ujub tadi. Kemudian ahibati fillah, coba engkau berpikir. Kalau tadi niatmu berubah, akhirnya menginginkan dunia, menginginkan pujian, sanjungan, engkau dapat apa dari dunia ini? Wallahi dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Yang sekarang 8 miliar manusia sibuk bersaing mengumpulkan dunia. La ta'dilu indallah janaha ba'udah. Nggak ada nilainya seperti satu sayap nyamuk aja, enggak. Itu yang diperebutkan manusia. Kalau engkau ingin pujian, ingin sanjungan, minta sanjungan dari Allah Azza wa Jalla. Fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah kepada aku akan ingat kepadamu. Allah itu yang punya langit dan bumi ini. Kalau Allah ingat kita, kalau Allah memuji kita, subhanallah jemaah, selesai semua urusan itu. Maka hendaklah kita menjaga hati kita untuk senantiasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Afwan Ustaz, mohon nasihat bagi kami para akhwat, terutama para pemudi zaman sekarang yang tidak peduli dengan auratnya, disibukkan dengan HP, bahkan duduk di kafe, karena ditakutkan nanti ibu itu adalah sekolahan al-umum madrasah, nggak terwujudkan, dan generasi zaman esok jauh lebih buruk dari zaman sekarang. Wallahi sahih. Ibu itu adalah madrasah. Kalau madrasahnya duduk di kafe, muridnya duduk di mana aja? Kalau emaknya duduk di kafe, muridnya ini duduk di mana kira-kira nantinya? Apa yang harus dilakukan? Orang-orang kafir, kita tahu terjadi peperangan antara muslimin dengan orang-orang salibiyin. Ketika perang salib yang ada di Palestina, kemudian terjadi perang antara Israel dengan umat Islam yang ada di Jazirah Arab. Mereka itu tahu kelemahan umat Islam. Mereka pelajari. Kekuatan umat Islam itu bukan karena persenjataan mereka. Camkan ini. Kekuatan umat Islam itu bukan karena kecanggihan persenjataan mereka, bukan karena jumlah mereka yang banyak, bukan. Kalau kita membaca sepanjang sejarah umat Islam hampir selalu jumlahnya lebih sedikit. Persenjataannya lebih sederhana. Kenapa Allah menangkan mereka? Allah yang menangkan mereka karena ketakwaan mereka. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Orang-orang kafir ini memikirkan bagaimana supaya Allah tidak nolong umat Islam. Caranya gimana? Dosa. Makanya mereka sampai mengatakan ka'sun wa ghaniyah asyaddu min alfi midfa. Pada masa perang yang pakai meriam, dia mengatakan segelas wine, segelas minuman, segelas arak dengan seorang biduan yang nyanyi itu lebih bisa menghancurkan umat Islam daripada 1000 meriam. Satu gelas dengan satu biduan yang nari, itu sudah bisa menghancurkan umat Islam. Mereka tahu. Mereka juga mengatakan buka hijabnya umat Islam. Kalau ingin menghancurkan umat Islam, buka hijabnya, tutupkan dengannya Al-Quranul Karim. Selesai. Karena kita tahu tidak ada fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Maka nasihat ana buat para orang tua. Karena kalau bicara, ini pertanyaan ini menarik sebenarnya. Kalau bicara bagaimana perempuan-perempuan yang biasa duduk di kafe itu jadi benar gitu loh. Jadi sholat, menutup aurat, belajar. Tapi mereka hadir nggak di kajian kita hari ini? Ana jangan-jangan ceramah keras-keras. Mereka sedang duduk di kafe, nggak dengar gitu loh. Harapan kita bagaimana pesan ini sampai kepada mereka. Jadi ini tugas para orang tua. Tugas para akhwat yang punya kawan ini itu menyampaikan pesan ini. Bahwasanya tujuan manusia hidup itu satu.
Apa? Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang kita lihat ini akan hancur sehancur-hancurnya. Perempuan secantik apapun, seelok apapun, kalau sudah dikubur, coba digali kuburannya setelah 3 hari. Lihat tuh, nih yang katanya ratu heboh, ratu cantik, ratu apa nih? Akan ada belatung di matanya, di pipinya, bibirnya sudah hilang. Hakadzal hayat. Maka ingatkan dia dengan akhirat. Karena orang dengan beriman dengan hari akhir ini akan termotivasi untuk menjadi lebih baik, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Barakallahu fikum. Saya mengalami sakit diguna-guna oleh seseorang. Saya sudah beberapa kali diruqyah, tapi sampai sekarang saya masih sakit. Satu yang saya inginkan, Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa beribadah dengan khusyuk dan memaafkan pelakunya? Karena setiap saya sholat badan saya selalu panas dan mengantuk. Ya ahibati fillah, semua penyakit itu ada obatnya. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifa. Tidak ada penyakit yang Allah turunkan melainkan akan ada penyembuhnya. Di antaranya adalah dengan ruqyah. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Hendaklah berbaik sangka sama Allah bahwa musibah yang menimpa dia, penyakit yang sedang dia alami, itu adalah penghapusan dosa dan pengangkat derajat. Karena terkadang ada perasaan gak sabar, mengeluh seakan-akan protes sama Allah Azza wa Jalla. Ada pikiran dalam hati, ya Allah, aku kok dikasih penyakit kayak gini ya Allah, padahal aku itu sholat, padahal aku itu puasa, aku itu baca Quran, kenapa ya Allah? Ini kan protes. Dia lupa bahwa Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu lebih sayang sama kita daripada seluruh yang sayang sama kita. Maka tolong berbaik sangka sama Allah. Baca seperti yang dibaca Nabi Ayub. 18 tahun dikasih penyakit yang menjijikkan. Hartanya habis, keluarganya pergi meninggal semuanya. Lalu ketika dia berdoa minta kesembuhan, apa kata Nabi Ayub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayub? Nah, angkat tangan yang hafal doanya Nabi Ayub. Nah, silahkan. Barakallahu fiik. Itu doanya Nabi Yunus. Doanya Nabi Ayub. Nah, tafadhali. Nah, kasihkan ke sana. Nah, ya Ibu. Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad dur wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub itu panggil, ya Rabb, aku itu kena penyakit ya Allah, dan Engkau adalah yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. 18 tahun. Maka engkau mungkin yang baru berapa tahun ini, tolong berbaik sangka sama Allah bahwa engkau sedang dihapuskan dosanya dan semoga diangkat derajatnya. Tapi Ustaz, kita ingin sembuh. Pernah ada seorang perempuan yang ingin sembuh. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inni usra wa utakasyaf. Ya Rasulullah, aku itu kadangkala kerasukan atau kena ayan. Dan biasanya tersingkap auratku. Kalau sudah datang tuh penyakitnya itu. Doakan semoga Allah menyembuhkan aku. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti da'autullah laki an yashfiyaki. Kalau engkau mau, aku akan mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan engkau. Tapi kalau engkau mau, engkau bersabar dan engkau dijamin masuk surga. Apa kata orang ini? Kalau gitu jangan ya Rasulullah. Biar aku bersabar. Kalau ada jaminan surga, aku akan bersabar. Tapi kata perempuan ini, aku minta satu lah ya Rasulullah. Supaya kalau datang penyakitnya itu tidak tersingkap auratku ya Rasulullah. Artinya dia hidup sampai mati bawa penyakit itu. Tapi dijamin surga. Maka boleh jadi penyakit yang menimpamu kan ini mengatakan saya sudah berobat, sudah ruqyah, ini itu. Seakan-akan cukup lama. Nih orang sampai mati penyakitnya. Tapi memang itu salah satu cara
supaya dihapuskan dosa-dosa kita. Boleh jadi amalan kita nggak cukup untuk masuk surga. Allah kasih penyakit. Di awal tadi kita baca Al-Baqarah 214. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga sedangkan kalian belum ditimpa penyakit-penyakit ini atau bencana-bencana itu? Terus apa yang dilakukan? Dia terus ruqyah, terus baca Quran, terus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Saat kok belum sembuh, berarti memang Allah ingin sesuatu yang lebih banyak kebaikannya buat dirimu. Karena Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah jemaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Apa standar bahwa seorang wanita itu siap untuk menikah, Ustaz? Apa jemaah? Ya, ada orang yang insya Allah soleh ingin ta'aruf dengan ana, Ustaz. Tapi ana orangnya was-was dan takut tidak dapat memenuhi kewajiban ana sebagai istri ke depannya. Karena emosi ana yang kadang kurang terkontrol, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah. Seorang itu kalau tahu dengan karakter dirinya, insya Allah itu langkah pertama untuk memperbaiki diri. Kalau kita masuk ke bengkel, kita katakan, apanya yang rusak, Mas? Yang rusak gearboxnya. Apa? Personnelingnya. Itu nggak bisa jalan. Oh siap, udah ketahuan nih penyakitnya, tinggal diperbaiki. Tapi kalau dikatakan apa yang rusak, wallahu a'lam, kata dia. Itu tukang bengkelnya capek nyari kerusakannya. Perempuan ini tadi ngatakan, ana punya masalah was-was. Ana kadangkala emosi ana tidak terkontrol. Dan subhanallah dia takut ketika dia menikah, takut tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Yang pertama bicara standar. Kalau bicara standar perempuan itu siap menikah apa enggak? Ya tergantung kondisi dirinya. Ada orang yang sudah wajib nikah. Karena kalau dia nggak nikah dia bisa berzina nantinya. Tapi ada kondisi enggak, ana masih bisa jaga diri alhamdulillah. Tapi tentunya lebih mulia kalau engkau menikah untuk punya anak-anak yang menjadi aset akhirat, menyempurnakan agama. Karena kita tahu di antara tujuan menikah adalah ya menyelamatkan diri dari perbuatan dosa. Terus apa yang harus dilakukan? Perbaiki dirimu. Kontrol emosimu. Hilangkan was-wasmu dengan cara apa? Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu kadangkala nanti gimana kalau seperti ini? Nanti bagaimana kalau seperti ini? Kita itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nih sekarang kita kajian. Bagaimana kalau ada yang berpikir nanti gimana ya kalau anak nyebrang terus ada yang nabrak anak? Kita nggak akan pernah keluar akhirnya. Mulailah urusanmu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah niat, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bicara emosi, maka ketika datang emosi itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tadi udah disampaikan, emosi diem. Diem. Mauin diem. Kemudian ketika diem masih ingin melampiaskan, engkau duduklah. Duduk masih tiduran. Orang itu kalau sedang emosi kaku badannya aja. Maka tolong kalau kita lihat ada orang sedang emosi, suruh dia selonjoran ya. Biarlah, santai. Karena emosi itu seperti badai tsunami yang kalau datang jamaah menghancurkan semuanya. Bahaya sekali. Dan Anda pernah contohkan bahwasanya marah itu ya seperti tadi, badai tsunami yang akan menghancurkan kota, kapal itu hancur, tapi dia nggak bisa membuka simpul tali ini. Antum lihat setelah hancur semuanya ternyata ada tali yang kena angin tidak terbuka simpulnya. Begitulah amarah. Bagaimana cara membuka simpul tali ini? Iya dengan kepala yang dingin. Pelan-pelan dibuka.
Sulit, kadang kala digigit. Nggak apa-apa, digigit dikit. Kemudian dia terbuka. Maka Anda rasa kalau engkau secara umur sudah cukup, kalau bicara was-was dan karakter yang perlu diperbaiki, hendaklah engkau musyawarah ketika hendak menikah. Cari lelaki yang memang siap menerima kondisimu. Jangan aja yang disembunyikan. Ketika nanti ta'aruf, dia datang ke rumah, sampaikan, bang aku ini punya masalah seperti ini. Artinya suami kalau sudah tahu, insya Allah itu akan membuat suami menerima. Ketika dia sudah mengatakan, Gabil tuh aku terima anak perempuan ini dengan kekurangan dan kelebihannya. Bukan aku terima kelebihannya aja, enggak. Jadi ketika seorang mengatakan Gabil itu menerima semuanya. Barakallahu fiik. Nah, Taib, Anda mau kasih hadiah? Pertanyaan yang pertama. Ada 3 harta yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa yang tahu? Nah, fadhal. Nah, doa anak yang soleh, amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya bukan itu jawabannya, tapi nggak apa-apa, sudah kasihkan. Nah, siapa yang jawab benar? Ada 3 harta yang paling mulia, yang harapan anak semua emak-emak pulang bawa 3 ini. Nah, fadhali. Gimana? Istri yang solehah, istri yang solehah, ibu yang teladan, bukan. Nah, anak kasih kata kunci yang pertama. Ibu apa? Ya, yang pertama lisan yang pandai berzikir. Lisan yang pandai berzikir. Tinggal 2 lagi. Hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga, pasangan hidup yang membantu urusan akhirat. Kasih hadiahnya ke sana, nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ana mau kasih buat yang paling tua. Siapa yang umur 101? 80? Ada yang 80? Ada, Masya Allah. 1, 2. Iya, kasih 2 orang bang. Nah, yang sebelah sini ada nenek situ. Berapa orang? 3. Oh, ini kasih ke sana. Masya Allah, bayangin ada nenek-nenek 80 tahun jemaah datang kajian. Ada di situ lagi. Nah, kasih lagi bang hadiahnya bang. Umur berapa ibu? 82. Aduh, 82. Habis sudah, itu akan dikirim hadiahnya. Buat yang mana jemaah? Tinggal 1 lagi. Nanti itu dibagi-bagi hadiahnya udah jemaah. Baik, insya Allah yang belum dapat nanti datang ke panitia. Nah, datang ke yang umur 80 tahun yang belum dapat hadiah, nanti datang ke panitia. Hadiahnya akan diserahkan ya habis kajian ini insya Allah. Siap. Setelah kajian nanti ditunggu. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.